Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir Juz Amma. Malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan tafsir dari surat At-Tariq. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah. Setelah sebelumnya di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Apa ayat yang pertama? Was-samaa'i wat-tariq, ya, demi langit dan bintang-bintang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama bersumpah dengan langit. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan langit. Di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang mengandung hujan. Apa korelasi antara ayat yang pertama dengan ayat yang ke-11? Korelasinya adalah bahwa ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 ini menceritakan tentang keistimewaan daripada Al-Quran. Apa istimewanya Al-Quran itu? Istimewanya Al-Quran di ayat yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ketika wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jin-jin tidak bisa mencuri berita dari langit. Sehingga terjaga keaslian daripada apa? Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, ya, dari pencurian jin-jin yang mereka berusaha untuk mencuri berita dari langit, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala melemparnya dengan apa? Dengan bintang, ya, rujumalis syayatin. Jadi ini korelasinya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Langit dan bintang. Jadi jin tidak bisa mencuri berita dari langit. Dengan Allah Subhanahu wa taala melempar mereka dengan apa? Dengan bintang. Jadi pencurian berita dari langit yang dilakukan oleh jin, ya, itu ada 3 fase. Ya. Fase yang pertama adalah sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus. Sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus, itu jin seringnya sukses mencuri berita dari langit. Makanya jin-jin di zaman dahulu, dukun-dukun di zaman dahulu itu tebakannya sering apa? Sering benar, ya. Makanya mereka suka datang ke dukun. Dan dukun ketika menyampaikan itu seringnya apa? Benar. Karena jin yang mencuri berita dari langit seringnya sukses. Kemudian fase yang kedua adalah fase ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus. Selama wahyu turun kepada Nabi, itu jin tidak pernah berhasil mencuri berita dari langit, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya wahyu itu tidak tercampur dengan berita yang dibawa oleh apa? Jin, ya. Fase yang ketiga adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, ya, seperti di zaman kita ini itu disebutkan hampir mustahil jin juga bisa mencuri berita dari langit, ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Adapun ayat yang ke-11 menyebutkan tentang keistimewaan dari Al-Quran adalah dari sisi was-samaa'i dzatir raja', demi langit
yang mengandung air hujan. Bahwasanya air hujan itu membawa kehidupan. Sebagaimana apa? Al-Quran juga membawa kehidupan. Kalau air hujan itu menghidupkan jasad, kalau Al-Quran menghidupkan apa? Menghidupkan hati. Ya. Oleh karena itu, nama lain daripada Al-Quran adalah ruh. Ya. Nama lain dari Al-Quran itu ruh. Sebagaimana ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, ya, atas perintah dari kami. Jadi Al-Quran itu dinamakan ruh karena Al-Quran itu bisa menghidupkan hati. Ya. Paham ya Pak ya kolerasinya ya antara ayat 1 sampai ayat yang dengan ayat yang ke-11, yaitu sama-sama menyebutkan tentang keistimewaan Al-Quran. Kalau ayat yang pertama itu menunjukkan keistimewaan Al-Quran ketika diturunkan, itu dijaga keasliannya. Adapun ayat yang ke-11 menceritakan tentang istimewa Al-Quran dari sisi manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk menghidupkan apa? Menghidupkan hati. Hati itu bisa mati sebagaimana jasad. Kalau jasad kita sudah mati, itu mau dipanggil-panggil nggak akan nyaut. Orang sudah meninggal dipanggil-panggil dia nggak akan nyaut. Kalau orang meninggal kita panggil bisa nyaut, itu kita lari, benar nggak? Panggil dia nyaut ya kita lari. Jadi jasad kalau sudah meninggal dia sudah nggak mendengar apa yang kita panggil ya. Dan juga kalau kita sayat-sayat tubuhnya itu dia tidak akan berasa. Demikian juga hati kalau sudah mati. Dipanggil-panggil, diseru-seru oleh khotib Jumat ya, sudah menggelegar suaranya, tetap hatinya tidak tersentuh. Kenapa tidak tersentuh? Karena hatinya sudah mati ya. Maka bagaimana cara agar hati kita ini hidup ya, senantiasa hidup? Maka yang pertama adalah jangan kita lewatkan dalam sehari itu kecuali kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin hati kita senantiasa hidup, hendaknya kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak kita baca Al-Quran dalam sehari, Pak? Ya. Minimalnya yang diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? Disebutkan 1 juz ya. Jadi kita diperintah untuk menghatamkan Al-Quran itu setiap 1 bulan 1 kali ya. Tapi ini susah ya, ini berat ya, kecuali di bulan apa? Ramadan. Tapi paling tidak kita senantiasa untuk terus membaca Al-Quran, walau berapa ayat ya, kita paksa diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita baca, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca, berusaha untuk kita tadabburi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah ya ada penutup di hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa mentadabburi Al-Quran? Kemudian yang ketiga, agar senantiasa hati kita ini hidup adalah dengan kita mengamalkan Al-Quran. Setelah kita baca, setelah kita fahami, maka kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal ardi dzatis sadaq, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ayat ini ya serupa dengan ayat yang ada dalam surat Abasa ya, serupa dengan ayat yang ada dalam surat Abasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyanzuril insanu ila ta'amih ya, mengapa manusia tidak melihat kepada makanannya ya. Itu proses dari makanan bisa hadir di hadapan kita itu dari mana? Yaitu anna sababnal ma asobba, yaitu dengan cara kami turunkan apa? Hujan ya, sehingga bumi itu menjadi apa? Hidup kembali. Summa syaqqaqnal ardo syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian ya. Jadi bumi
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sada itu asalnya adalah merekah ya. Kemudian ketika muncul biji ya, tumbuh biji ya, akhirnya bumi itu menjadi apa? Merekah ya. Dan pada saat ini bumi ya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Tapi nanti pada hari kiamat yang dikeluarkan apa? Jasad-jasad manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Apa isi sumpah ya dari ayat ini? Isi sumpahnya adalah innahu laqaulun fasl. Untuk menegaskan tentang Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara hak dan yang batil. Makanya nama lain dari Al-Quran itu apa? Al-Furqan ya. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Quran, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu ya, kita bisa mengetahui perkara-perkara yang batil itu sederhananya adalah apabila hal tersebut menyelisihi Al-Quran. Jadi kita bisa tahu ya perkara-perkara itu batil ketika ya perkara-perkara tersebut menyelisihi Al-Quran. Contohnya ya, misalkan ada orang yang mengaku banyak Tuhan, maka ini adalah hal yang batil. Kenapa batil? Karena menyelisihi Al-Quran. Ayatnya apa, Pak? Untuk kita menyatakan bahwasanya orang yang mengaku Tuhan itu banyak adalah hal yang batil karena menyelisih Al-Quran. Ayatnya apa? Ayat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad ya, katakanlah bahwasanya Allah itu apa? Esa. Maka yang menyeru kepada Tuhan yang berbilang itu adalah hal yang batil karena menyelisihi Al-Quran. Contoh lain ya, kalau ada yang mengajarkan meminta kepada selain Allah, seperti mengajarkan ya kepada orang-orang untuk meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, kepada wali-wali ya. Jadi kalau ada perkara yang sulit, susah, atau ingin hidupnya enak, dagangannya laris manis, datang ke kuburan orang-orang saleh dari kalangan para wali atau ya kiai-kiai, maka ini adalah hal yang batil. Kenapa batil? Karena menyelisihi Al-Quran. Apa ayatnya? Ya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian kalau ada yang mengajarkan kepada kita bahwasanya semua agama itu sama, ya, maka kita katakan ini adalah ajaran yang batil. Kenapa batil? Karena menyelisihi Al-Quran. Ayat apa itu, Pak, yang menyelisihinya? Ya. Ayat yang mungkin juga kita sudah hafal, sering dibaca, yaitu dalam surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama antara orang-orang yang beriman sama orang-orang fasik, sama orang-orang kafir? La yastawun, mereka tidak sama. Ammal ladina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka tempat kembali mereka itu adalah apa? Surga, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladina fasaku. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, maka tempat mereka adalah fama'wahumun nar. Tempat mereka adalah di dalam neraka. Kemudian apalagi contohnya? Ya, di antaranya misalkan ada yang menyerukan kesamaan gender, ya. Laki-laki sama dengan apa? Perempuan, atau perempuan sama dengan laki-laki. Maka ini adalah hal yang batil karena menyelisih apa? Menyelisih Al-Quran. Apa ayatnya? Ya, ayatnya itu dalam surat Ali Imran. Ya, potongan ayatnya adalah walaisa dzakaru kal unsa, bahwasanya laki-laki itu berbeda dengan wanita. Ini ayat ada kisahnya disebutkan terkait dengan ibunya Maryam. Sebutkan bahwa ibunya Maryam ini lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tumbuh keinginannya untuk memiliki anak kembali. Itu ketika melihat ada burung yang bercengkrama sama anak-anaknya.
Maka di situ dia kembali ingin memiliki anak dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya Maryam ini apa? Hamil. Ketika hamil dia bernadar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-35 sampai 36. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran ya berkata, Rabbi inni nadartu lak, ya Allah aku nazar kepadamu, ma fi batni muharrara, apa yang ada dalam perutku ini dia merdeka dalam urusan dunia. Artinya dia bernazar agar anaknya itu menjadi pengurus Masjidil Aqsa. Ya, anaknya itu dinazarkan untuk ya menjadi pengurus Masjidil Aqsa. Atau bahasanya jadi apa? Jadi marbot. Ya. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, ketika dia lahiran, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anakku ini apa? Perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Walaysad dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu berbeda dengan wanita. Artinya anaknya ini nggak mungkin jadi apa? Nggak mungkin jadi pengurus masjid, nggak mungkin jadi marbot. Ya. Dia mengatakan walaysad dzakaru kal unsa, tidak sama antara laki-laki dan wanita. Wa inni samaituha Maryam, dan aku namakan anak ini dengan Maryam. Ya, jadi kalau ada yang menyerukan ya kesamaan antara laki-laki dan wanita, maka ini adalah batil. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an. Kemudian juga ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salam. Bila ada yang menyerukan bahwasanya ibadah itu ada masanya, ada pensiunnya, artinya ada waktu di mana kita itu sudah nggak disyariatkan lagi untuk ibadah. Ketika kapan itu, Pak? Udah nggak ada syariat untuk ibadah lagi. Kalau sudah nggak pemahaman bahwasanya ibadah itu ada masanya, ada masa pensiunnya. Ini kalau sudah sampai tingkatan apa? Tingkatan ma'rifat. Ya. Maka ajaran ini adalah ajaran yang batil. Karena menyelisih apa? Menyelisih Al-Quran. Ayatnya apa? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Ya. Yakin itu apa? Yakin itu adalah mati, ya, sampai meninggal dunia. Ya, jadi innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau ada ajaran-ajaran kemudian ternyata ajaran tersebut ya menyelisihi Al-Quran, maka bisa kita pastikan itu adalah ajaran yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia itu senda gurau. Jadi Al-Quran itu ya tidak ada senda guraunya. Ya. Artinya tidak ada di dalam Al-Quran itu perkataan yang sia-sia. Kalau kita anggap ya ini kayaknya nggak penting ini, ya itu karena kita nggak paham tentang apa ayat tersebut. Seperti misalkan alif lam mim, ya, atau nun, qaf. Ini apa ini? Kok kayak nggak ada maknanya ibaratnya ya. Maka nggak ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya di dalam apa? Al-Quran. Semuanya itu manfaat. Hanya saja kita yang tidak paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan juga ini ayat sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng ya dari cerita orang-orang terdahulu. Maka Allah katakan wa ma huwa bil hazl, bahwasanya Al-Quran itu sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya, dan aku pun membuat rencana pula yang sebenar-benarnya. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu
yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Ayat ini sebagai hiburan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus sebagai ancaman bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Yang mana ayat ini sebagai hiburan, maksudnya apa sebagai hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya adalah sebanyak apapun tipu daya yang direncanakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk ya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau untuk menyiksa para sahabatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membela nabinya. Ya. Jadi sebanyak apapun mereka buat tipu daya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membela nabinya, menolong apa? Nabinya. Dan juga sebagai ancaman bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Sebanyak apapun mereka buat tipu daya untuk mencelakakan atau menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mungkin ya awalnya mereka mendapatkan kesuksesan, kemenangan, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan mereka semua. Ya. Jadi ayat ini untuk berita gembira ya atau menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan juga sekaligus sebagai apa? Ancaman bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Dan kita bisa lihat ya bagaimana awalnya rencana-rencana mereka itu sukses. Rencana orang-orang musyrikin Quraisy dalam menyakiti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat-sahabat yang lemah ya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang mereka siksa ya, terutama yang menyiksanya siapa? Tuannya Umayyah bin Khalaf ya, tuannya Bilal Umayyah bin Khalaf ya, menyiksa Bilal dengan ditidurkan di atas tanah yang atau pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu atau dirantai lehernya, kemudian diserahkan kepada anak-anak muda atau anak-anak kecil, digiring keliling apa? Kota Mekah. Ya, sudah seperti apa? Seperti anjing ya, yang diikat lehernya, kemudian dibawa keliling sama anak-anak atau sama para remaja. Kemudian juga diantaranya yang mendapatkan siksaan adalah keluarga Yasir. Ya. Istrinya Yasir siapa namanya? Sumayyah, ya, yang merupakan wanita syahid pertama dalam Islam, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan apa? Hinaan atau mendapatkan pukulan ya dari orang-orang musyrikin Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh daripada orang Quraisy yang disegani pun mereka pukuli. Kan disebutkan ketika Abu Bakar dipukuli itu hidungnya nggak kelihatan. Ya. Padahal hidungnya Abu Bakar itu apa? Mancung. Ya. Kalau kita dipukuli kemudian hidung kita nggak kelihatan, wajar. Ya. Nggak dipukuli pun kadang-kala hidung kita nggak kelihatan. Ya, apalagi kalau dipukuli, ini hidungnya Abu Bakar mancung. Ya. Dipukuli itu sampai hidungnya nggak kelihatan, menunjukkan bonyok ya sampai apa dipukulin itu. Tapi rencana-rencana mereka ini ya, dibuat gagal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama ketika kaum muslimin sudah hijrah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut hijrah, itu kan mereka membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan 10 anak muda yang hebat-hebat dari setiap kabilah untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sudah mengepung Nabi di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam susah untuk keluar ya, dikepung sama mereka, ditunggui sama mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan nabinya keluar ya dengan santai, bahkan sambil menyirami kepala mereka dengan apa? Pasir, supaya mereka sadar kalau Nabi itu sudah apa? Sudah lewat. Tapi begitu mereka tetap gak sadar ya, sehingga ketika mereka bangun ya mereka masih nunggu, mereka masih intip, oh Nabi masih apa? Tidur. Ternyata yang tidur itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka membuka sayembara. Siapa yang berhasil mendapati Nabi hidup atau mati mendapatkan imbalan berapa? 100 ekor onta. Mereka cari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Gua Tsaur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Gua Tsaur itu. Seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka,
mereka akan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka tidak dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat ke arah kakinya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dan bisa hijrah sampai ke Madinah. Di Madinah inilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, berawal daripada perang Badar, ya. 300 lawan berapa perang Badar itu? Lawan 1000, ya. Kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan. Kemudian perang Uhud 700 lawan 3000, awalnya menang tapi pada akhirnya apa? Kalah. Kemudian pada perang Ahzab, sini kita lihat jumlah kaum muslimin itu semakin apa? Semakin banyak. Perang Ahzab berapa? Lawan berapa, Pak? Perang Ahzab itu 3000 lawan 10.000, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Orang-orang musyrikin itu, ya, dikirimkan angin sampai tenda-tenda mereka porak-poranda. Akhirnya mereka kabur, ya, balik ke tempat mereka. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 8 Hijriah, kaum muslimin menaklukkan kota apa? Mekah. Ya, datang dengan sekitar 10.000 kaum muslimin datang untuk menaklukkan apa? Mekah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya memberikan kemenangan pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ada sebagai hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak apapun tipu daya yang mereka rencanakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membela nabinya. Dan ini juga sebagai ancaman bagi orang-orang musyrikin Quraisy, sebanyak apapun tipu daya yang mereka lakukan untuk mencelakakan kaum muslimin, mereka akan apa? Gagal, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun misalkan mereka berhasil, ya, di dunia tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dibalas nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ini tafsir daripada surat At-Tariq. Kita lanjut ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Buruj, ya. Surat Al-Buruj ini merupakan surat Makkiyah, itu yang diturunkan setelah atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kembali bersumpah dengan langit, karena memang langit ini merupakan makhluk yang istimewa, makhluk yang paling besar yang pernah kita lihat, ya. Dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap langit ini sangat luar biasa. Tidak ada tiang, tapi tidak ada yang retak sedikit pun. Wasama idatil buruj. Apa itu al-buruj? Al-buruj itu makna asalnya adalah sesuatu yang nampak. Ya, oleh karena itu istana itu disebut dengan apa? Al-burj. Kemudian benteng-benteng disebut dengan apa? Al-burj. Menara juga disebut dengan apa? Burj, ya. Makanya di mana? Burj Khalifah, ya. Itu ya disebut dengan apa? Burj, ya. Menara yang sangat apa? Tinggi. Bahkan wanita yang menampakkan keindahannya, kecantikannya disebut dengan apa? Disebut apa? Wanita yang keluar dari rumah menampakkan keindahannya, bersolek, itu disebut tabarruj, ya. Disebut dengan apa? Tabarruj, ya. Jadi al-burj itu mana asalnya adalah sesuatu yang tampak. Namun kemudian disebutkan oleh para ulama, makna daripada al-burj yang dimaksud adalah gugusan bintang. Atau ada yang menyebutkan al-burj itu adalah manazilul qamar, yaitu tempat-tempat yang dilewati oleh rembulan, ya, tempat-tempat yang dilewati oleh rembulan. Saya sempat dengar tafsiran yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Itu beliau menyebutkan di antara makna dari al-burj adalah tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan rembulan.
yang dinamakan itu, ya, tempat-tempat yang dilewati itu ada 12, ya, yang disebut dengan yaitu rasi-rasi bintang itu, ya. Ada Leo, Cancer, terus apa lagi, Pak? Ada yang Aries, ya. Ya, pokoknya itu ya. Nama-nama itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Ya. Mungkin kita mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah itu dengan sesuatu yang agung, ya, dengan sesuatu yang mulia. Sedangkan ini kan apa ini? Kita kalau dengar itu kan langsung, oh, ini zodiak, ya. Ini apa? Perdukunan, kesyirikan. Ya. Jadi nama-nama ini mulia. Hanya saja sebagian orang memanfaatkannya untuk apa? Untuk keburukan, untuk ilmu perdukunan. Ya, dengan mereka baca-baca itu bisa mengetahui masa depan. Ya, jadi ini makna daripada apa? Makna daripada al-burj. Yaitu diantaranya adalah tempat-tempat yang dilewati oleh matahari dan rembulan yang jumlahnya itu ada 12. Ya. Ini tadi, ya, di antara nama-namanya itulah, ya, Cancer, Leo, dan lain sebagainya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita berbicara tentang zodiak ini, ya, tentang apa namanya, rasi-rasi bintang yang disalahpahami atau dijadikan sebagai ilmu perdukunan oleh sebagian orang. Jadi ilmu perdukunan sama sihir itu bedanya di mana? Dukun sama sihir itu bedanya di mana? Sisi kesamaannya di mana? Sisi kesamaannya. Sisi kesamaannya itu sama-sama minta bantuan jin, ya. Adapun perbedaannya, kalau sihir itu biasanya menyakiti dengan santetnya, ya. Adapun dukun itu adalah mengakui terkait dengan masa depan, ya, dengan meramal, ya. Ini akan terjadi begini-begini, ini percintaannya nanti 2 tahun lagi akan cerai, kemudian rizkinya nanti seret, ya, seperti itulah. Ini namanya apa? Ilmu perdukunan. Dan mengakui perkara yang gaib itu bisa menjadikan seorang apa? Kufur, keluar daripada Islam, karena ia mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ini menganggap mengetahui perkara yang gaib, ya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum, ya, seorang ketika dia mendatangi dukun? Ya. Hukumnya yang pertama adalah kalau itu hanya sekedar datang iseng, ya, datang seperti, ya, cuma pengen tahu aja, Pak Dukun, nasib saya bagaimana, ya. Tapi kita nggak percaya, atau kita sekedar membuka zodiak, ya. Mungkin ini sekarang sudah nggak lagi, ya. Jadi kalau kita misalkan iseng buka, ini zodiak saya Cancer kah atau Leo kah atau yang lainnya, maka hukumannya apa? Tidak diterima salat selama 40 hari. Tapi kalau kita datang kemudian kita percayai apa yang disampaikan oleh dukun, ya, maka kita bisa kufur, keluar daripada agama Islam. Kemudian yang ketiga, mendatangi dukun yang disyariatkan. Itu kapan, Pak, kita mendatangi dukun disyariatkan? Yaitu ketika kita datang untuk memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi dukun. Siapa dukun di zaman Nabi? Ada nggak dukun di zaman Nabi? Dukunnya sangat sakti, ya. Namanya itu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian, ya, ditanyakan kepada Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Sayyad mengatakan duh, ya. Dan ini hampir benar, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan apa? Dukhan, ya. Nabi menyembunyikan apa? Dukhan, ya. Dan Ibnu Sayyad setengahnya hampir bisa apa? Menjawab. Yang menunjukkan sangat apa? Sangat sakti. Makanya ada yang mengatakan Ibnu Sayyad ini apa? Dajjal. Ya, dia mengatakan duh, ya. Jadi kalau kita mendatangi dukun dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini disyariatkan. Apalagi misalkan kita punya teman profesinya jadi dukun, atau bahkan mungkin keluarga kita, maka kita datang untuk memberikan nasihat kepada dia, karena profesi ini
bisa terancam menjadikan seorang itu keluar daripada agama Islam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yaumil mau'ud." Dan demi hari yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Siapa yang dimaksud dengan yang menyaksikan dan disaksikan? Ini terjadi perselisihan. Ya, sehingga banyak pendapat. Sekitar ada 20 pendapat terkait dengan ayat ini. Di antaranya disebutkan yang menyaksikan atau yang menjadi saksi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah malaikat. Dan yang ketiga adalah anggota tubuh. Jadi yang menjadi saksi, yang menyaksikan itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan malaikat dan ada yang mengatakan anggota tubuh. Jadi anggota tubuh nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasul menjadi saksi, yang malaikat menjadi saksi dengan catatan-catatan yang ditulis. Ya. Dia ada malaikat yang mengawasi ucapan kita, perbuatan kita. Kemudian juga anggota tubuh kita akan menjadi apa? Saksi. Nanti pada hari kiamat, ya, mulut akan dikunci oleh Allah, sehingga yang berbicara nanti apa? Tangan, kaki, ya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, ya, manusia itu bertanya kepada kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya, mereka, kenapa engkau ini, ya, kulit bersaksi terhadap perbuatan kami? Ya, maka mereka, ya, kulit akan menjawab, antaqanallah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita bisa apa? Berbicara. Ya. Jadi nanti anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kenapa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, saksi Rasul, malaikat, anggota tubuh? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihat apa yang kita kerjakan. Ini untuk menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang mengingkari perbuatan mereka. Hingga dikeluarkanlah catatannya. Kemudian juga dibuat terkunci apa? Mulutnya. Sehingga mereka, ya, tidak bisa lagi beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disaksikan, ya, wasyahidi wa masyhud, itu adalah diantaranya disebutkan hari kiamat. Dan juga ada yang mengatakan yang disaksikan itu adalah hari Jumat. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Dan juga ada yang mengatakan disaksikan itu adalah hari Nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Siapa yang dimaksud? Ya, siapa mereka ini? Disebutkan ada 3 penafsiran. Ya. Di antaranya yang pertama, ini terkait dengan Raja Persia yang menghalalkan pernikahan sesama mahram. Jadi boleh nikah antara anak sama ibunya atau antara adik dengan apa? Kakaknya. Ini disebutkan ketika raja ini mabuk. Dalam kondisi mabuk itu dia mensetubuhi adiknya, ya, mensetubuhi adiknya. Ketika selesai mensetubuhi, raja kaget, ya, dia mungkin agak sadar, ternyata yang disetubuhi itu adalah adiknya sendiri. Maka kemudian adiknya mengatakan, sudah, kau kan raja, umumkan saja kepada rakyatmu, ya, bahwasanya nikah sesama mahram itu dihalalkan. Maka akhirnya raja buat pernyataan bahwasanya nikah kepada sesama mahram itu dibolehkan.
Maka pernyataan raja ini kemudian ditentang sama pendeta-pendeta mereka, ya. Karena ditentang, akhirnya raja marah, kemudian perintahkan prajuritnya untuk membuat parit dan memasukkan para pendeta itu ke dalam parit yang sudah dinyalakan apa? Api. Ya, ini pendapat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kisah yang berikutnya terkait dengan Qutila Ashabul Ukhdud adalah tentang seorang, atau terkait dengan orang-orang Nasrani di Yaman, ya. Orang-orang Nasrani di Yaman. Jadi rajanya itu tadinya dia beragama Nasrani, bernama Dunuwas, ya. Ini pernah kita kisahkan ceritanya ketika kita mentafsirkan surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Jadi ada rajanya bernama Dunuwas, dia tadinya beragama Nasrani. Kemudian dia pindah ke agama Yahudi. Maka dia perintahkan kepada masyarakat Yaman itu untuk pindah ke agama Yahudi. Dan akhirnya mereka menolak. Maka Raja murka, akhirnya perintahkan prajuritnya untuk membuat apa? Parit yang diisi apa? Diisi api. Kemudian mereka yang tidak mau pindah ke agama Yahudi dimasukkan ke dalam api tersebut, dibakar hidup-hidup. Ini kisah yang kedua. Adapun kisah yang ketiga, ya, kisah yang paling masyhur, ya, terkait dengan Ashabul Ukhdud, yaitu ketika ini di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Bani Israel. Jadi raja punya tukang sihir yang sudah tua. Kemudian tukang sihir ini karena dia sudah tua, dia ingin mewariskan apa? Ilmu sihirnya. Minta dicarikan anak muda yang berbakat, anak muda yang cerdas. Dibuat sayembara, akhirnya terpilihlah anak muda yang cerdas. Maka anak muda ini diajarkan sihir sama tukang sihir ini. Sampai pada akhirnya, ya, anak muda ini ketika jalan menuju ke tempat tukang sihir, itu bertemu dengan rahib. Maka belajarlah anak muda ini kepada si rahib ini. Sehingga anak muda ini ketika berangkat ke tukang sihir, dia terlambat. Maka dimarahin dia sama tukang sihir. Kenapa terlambat? Akhirnya anak muda ini menyampaikan kepada si rahib. Maka si rahib kasih saran. Nanti kalau kamu ditanya lagi kenapa terlambat, ada urusan di rumah. Ya, keluargaku menahanku. Nanti kalau kamu terlambat sampai rumah, sampaikan, ya, tukang sihir apa? Menahanku. Akhirnya singkat cerita, ketika anak muda ini belajar kepada si rahib, ketika selesai dia mau berangkat ke tukang sihir, maka ada binatang besar yang menghalangi jalan sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Maka anak muda ini pun ingin membuktikan ilmu mana yang sebenarnya lebih apa? Lebih benar, ya, ilmu mana yang benar ini diantara pendeta sama tukang sihir. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir ini memang benar, maka tunjukkanlah kuasamu. Maka dilempar binatang ini, akhirnya binatang ini apa? Meninggal. Sehingga semakin yakinlah anak muda ini kepada si pendeta. Ya, ketika diceritakan hal ini kepada pendeta, maka pendeta ini atau rahib ini mengatakan, engkau sudah lebih mulia daripada saya. Nanti kalau terjadi apa-apa, jangan engkau sebut apa? Sebut namaku. Dan anak muda ini semakin terkenal, ya. Dia bisa menyembuhkan atas izin Allah orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit kulit, ya, penyakit apapun, ya, dengan wasilah anak muda ini bisa sembuh. Sampai pada akhirnya ada teman dekatnya raja yang buta. Sudah lama dia buta. Dia mendengar bahwa anak muda ini bisa apa? Bisa menyembuhkan. Maka dia datang kepada anak muda tersebut. Dia mengatakan, aku dengar engkau bisa menyembuhkan orang yang buta. Maka tolong sembuhkan saya. Maka kata anak muda ini, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkannya adalah siapa? Allah. Maka kalau kamu mau, ya, kamu masuk Islam dulu. Artinya
beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya teman dekatnya raja ini pun apa? Beriman kepada Allah. Maka kemudian anak muda ini mendoakan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kesembuhan. Kemudian teman dekatnya raja ini keesokan harinya datang kepada raja, duduk di samping raja. Raja bingung, kok udah bisa melihat ya? Ya ditanya, siapa yang menjadikan engkau bisa melihat? Ya, maka dia mengatakan, ya Tuhanku yang bisa, yang menyembuhkan atau mengembalikan apa? Pandangan. Tuhan, aku dong, ya ibaratnya kan gitu. Kan dia ngaku sebagai apa? Tuhan, aku dong yang menyembuhkan. Maka kata temannya ini mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Akhirnya raja murka. Ya. Kemudian minta ditunjukkan siapa ya yang melakukan ini. Maka disebutkanlah anak muda tersebut. Ya. Maka anak muda ini dipanggil. Ya. Sekarang sihirmu sudah hebat ya, ibaratnya seperti itu. Ilmu sihirmu sudah hebat, sudah bisa menyembuhkan orang yang buta. Maka dia mengatakan bukan, ini bukan ilmu sihir. Ya. Dan yang menyembuhkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyembuhkan mereka adalah Tuhanku, ya. Aku, kata raja, bukan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka raja pun marah, akhirnya menyiksa anak ini. Akhirnya anak ini pun menyebutkan tentang rahibnya, tentang pendetanya. Akhirnya pendeta itu didatangkan, ya. Kemudian singkat cerita pendeta ini pun dibunuh dengan diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua. Kemudian temannya raja juga kemudian disiksa, ya, dan juga dibunuh. Kemudian anak muda ini diperintahkan kepada anak buahnya untuk dibawa ke atas gunung, ya. Kemudian kata raja, kalau seandainya dia mau kembali, ya, mengakui aku sebagai Tuhan, maka bebaskan dia. Tapi kalau dia tidak mau, lemparkan dia dari puncak apa? Gunung. Lagi ketika sudah sampai di puncak gunung, ya, anak muda ini berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka yang mau melempar itu justru apa? Justru masuk ke dalam jurang dan anak ini selamat. Kembali lagi dia kepada raja. Raja bingung, mana teman-teman? Mereka sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka raja perintahkan anak buahnya yang lain untuk membawa anak ini ke tengah apa? Tengah laut. Lemparkan dia kalau dia tidak mau kembali ke ajarannya yang semula. Maka anak ini pun berdoa kembali kepada Allah. Akhirnya perahu terbalik dan semua prajurit raja ini meninggal dunia. Dan dia kembali lagi kepada raja. Raja bingung, ya. Kenapa kok anak ini masih hidup? Maka anak ini pun mengatakan kepada raja, engkau tidak bisa membunuh saya selamanya. Kalau engkau mau membunuh saya, maka ada syaratnya, yaitu bawa aku ke atas gunung atau ke tanah lapang, kemudian kumpulkan masyarakat di sana, ya. Kemudian perintahkan Al-Gojomu untuk mengambil anak panahnya dariku dan membaca ketika memanahku itu dengan apa? Bismillahirrabbilgulam, ya, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Maka Al-Gojo pun ya menarik panahnya, ya, sambil membaca doa ini, ya, Bismillahirrabbilgulam. Akhirnya kena pelipisnya dan anak ini pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, akhirnya semua masyarakat yang hadir itu masuk ke dalam agama Nasrani. Artinya mereka semua apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat raja semakin murka. Akhirnya raja perintahkan untuk kembali menggali parit. Ya, untuk menggali apa? Parit dan diisi api yang besar. Kemudian diperintahkan untuk memasukkan mereka semua yang tidak mau apa? Kembali ke ajarannya ke dalam api itu hidup-hidup. Bahkan disebutkan mereka ini didudukkan, kemudian diikat. Ya, diikat apa? Diikat tubuhnya. Ya, sehingga terbakar itu semakin apa? Semakin sakit, ya. Kalau misalkan bebas, ya mungkin orang masih bisa gerak-gerak lah, ya. Masih bisa tepok-tepok, ya. Tapi kalau sudah diikat, ya, apalagi dalam kondisi duduk ini udah pasrah. Ya, sehingga
benar-benar merasakan panas yang sangat luar biasa. Namun disebutkan mereka ketika dilemparkan itu dibuat mati duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya ada ibu yang menggendong anaknya, ya, menggendong anaknya. Ibu ini ragu, ya, dia nggak tega sama anaknya. Akhirnya anaknya ini pun kemudian bisa berbicara. Ya, bayi ini bisa berbicara, dia mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Baik ibu, sabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya ibunya ini pun loncat masuk ke dalam api tersebut, ya. Inilah yang dimaksud di dalam ayat kutila ashabul ukhdud, binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, ya. An-naridzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Jadi ya tadi dibuat parit kemudian diisi apa? Api, dan dilemparkanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam api tersebut. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya, ya. Mereka duduk di sekitarnya itu untuk menyaksikan penyiksaan apa? Penyiksaan tersebut. Maka ayat ini, ya, ini juga sebagai tafsiran dari ayat yang ketiga tadi, wa syahidi wa masyhud. Jadi mereka ini apa? Menyaksikan orang-orang beriman disiksa, ya. Jadi wa syahidi wa masyhud diantaranya adalah ini, ya, itu orang-orang kafir yang menyaksikan, ya, orang-orang beriman disiksa. Baik, wallahu taala alam. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, ya, tafsir daripada surat Al-Buruj ini, ya, di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum ditutup bila ada yang bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam. Ibnu Sayyad. Karena saya pernah mendengar bahwa beliau ini sampai sekarang Wallahu taala alam. Mungkin pertemuan akan datang, ya. Ini belum saya baca juga kisahnya secara lengkap, ya, cuma ya potongan tadi, ya, yang dia didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan di pertemuan yang akan datang sedikit, ya, bercerita tentang Ibnu Sayyad, insya Allah. Allahu alam, Pak. Saya belum pernah dengar sih, ya, bisa jadi, ya, bisa jadi di situ. Tadi kan ada beberapa kisah, ya, ada beberapa kisah terkait ini. Ada yang Raja Persia, ada yang Yaman, ya. Nah, Najran itu, ya, nah, bisa jadi, ya. Ya. Allahu taala alam. Cukup, ya, Pak, ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.